wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudul ridha maghdubi alaihim ma'abbaka wa ma'rifataka. Allahumma ifsah qulubana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika kama abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bil barakah wal karamah asal lisan sahibul abadil arifin. Faya alhamdulillah bihadza maqam syarif ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu jamaah majelis ta'lim Jam'iyatul Falah yang kami hormati, pertama dan yang paling utama adalah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada sore hari ini atas kudrat dan iradahnya lah kita semuanya dipertemukan kembali di masjid yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan dunia dan dimuliakan akhirat nanti. Amin ya rabbal. Salam sering salamnya Allah semoga selalu dilimpah curahkan keharibaan baginda alam junjungan alam suri dan Nabi besar Muhammad sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan berkah salawat. Ibu-ibu kalau di habis pada salat baca salawat sering salawatan apa sering dangdutan? Sering dangdutan. Karekannya dangdutan apa salawatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiyas salata ala nasiyah tariqal jannah." Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Mudah-mudahan berkah selawat baik yang terbaca dengan nada maupun yang diwirid dengan lirik dan dengan jumlah-jumlah tertentu, mudah-mudahan kita semuanya diakui, dicatat dan selalu dalam limpahan-limpahannya dari dunia saat ini terlebih nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah hadirin yang kami hormati, di dalam kehidupan di alam dunia ini kita tentu semuanya pasti nantinya akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak memandang tua, tidak harus sakit. Jadi enggak harus tua, tidak juga harus sakit. Ada yang masih gagah, seger buger, jager bagel, tiba-tiba meninggal dunia. Beberapa hari kemarin tetangga kami, bahkan ya teman sekolah saya sendiri, sehat, motoran dari sini ke Palembang, dapat kabar sudah innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kematian itu pasti datang dan kita tidak bisa untuk mengelaknya. Yang viral, yang pasti tahu pasti Vanessa Angel membumi. Jamaah hadirin rahimakumullah. Setelah kematian apakah semuanya akan berakhir? Jawabnya tentu belum. Belum berakhir. Finalnya daripada perjalanan hidup di alam dunia ini
secara syariatnya kita pengen kembali ke dalam kampung halaman kita, yaitu di dalam surga. Karena manusia ini pada hakikatnya adalah penduduk surga. Masih ingat nama-nama kampung halaman? Waduh, Pak Ustadz. Nama-nama surga. Ada berapa nama-nama surga yang harus kita ketahui? Banyak. Surga Firdaus. Ada 8. Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Darul Jalal. Jalal. Ya. Itu tercipta dari mutiara yang putih. Kemudian Darussalam, Darul Jalal, Darussalam, apalagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im, Darul Qarar, Jannatul Firdaus. Kedelapan surga tersebut di dalam kitab Taqwaul Akbar dijelaskan bahwasanya lil jinani samaniyatu abwabin minal zahabi al-maktubu alal babil awal. Di dalam surga ada sebuah pintu-pintu surga, yang mana di dalam pintu-pintu tersebut sudah ada labelnya, catatan-catatannya. Oh, ini orang seperti ini masuk di dalam surga ini, orang seperti ini masuk di dalam surga yang ini. Apa sajakah tulisan-tulisan yang ada di dalam pintu surga? Yang pertama, babul awal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan yang pertama. Wa huwa babul anbiya wal mursalin wa syuhada wal asqiya. Pintu yang pertama itu untuk para nabi, para rasul, para orang-orang yang mati syahid atau syuhada, dan para asqiya. Siapa asqiya? Orang-orang yang dermawan. Pintu pertama orang-orang dermawan. Nabi kita bukan, rasul kita bukan, syuhada juga belum tentu. Nah, ini yang kesempatan kita untuk meraih pintu yang pertama, yaitu orang-orang yang dermawan. Apa itu dermawan? Orang yang suka sodako dengan tetangga, dengan saudara. Namanya dermawan Pak Ustadz. Dermawan. Berarti yang sedekah. Ada Pak Ustadz namanya. Bukan namanya, sifat. Iya, sifatnya. Ini sifat. Aduh. Yang pertama adalah orang-orang yang suka dermawan. Wa tsani babul musallin alladzi yakmaluna sholata wal wudu'a. Ini kita pilih yang mana? Pintu yang kedua, babul musallin, orang-orang yang mendirikan sholat. Alladzi yakmaluna sholata, yaitu orang-orang yang menyempurnakan sholatnya. Mudah-mudahan yang di dalam ataupun yang di luar majelis ini kita bisa belajar menyempurnakan sholat kita. Utamakan yang fardu, tapi jangan melupakan yang sunnah. Sunnah di antaranya adalah rawatib, walaupun sholatnya di rumah.
zuhur 2 rakaat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya. Asar qobliyah asar, baru sholat asar. Ba'diyah asar nggak ada. Maghrib ba'diyah maghrib. Isya qobliyah ba'di, subuh qobliyah subuh. Tambah lagi duha dan tahajud. Orang yang menyempurnakan sholatnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, itu akan memasuki surga yang nomor 2. Dan orang-orang yang menjaga wudunya. Kita ini baru berwudu kalau mau sholat. Mau pengajian bisa berwudu. Jadi orang-orang yang sholat, orang-orang yang menyempurnakan sholat dan wudu, itu akan dimasukkan di dalam surga yang kedua. Alhamdulillah. Wa salisu babul muzakki. Orang-orang yang pintu yang ketiga yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Muzakkina amwalihim, orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Dihitung punya tanaman padi, jagung, singkong, dihitung. Di sebagian harta yang kita miliki itu ada hak atau ada milik orang lain, jangan dimakan semua. Apabila sudah cukup nisab, maka wajib keluarkan zakat. Kalau belum, sedekahkan sebagian di antara hasil ataupun kekayaan kita. Panen singkong 25 ton, tetangga sebelah nggak nyicipin. Berbagi, para fakir miskin nggak nyicipin. Jadi setiap harta yang kita miliki itu ada hak atau ada milik orang lain. Di antaranya kalau sudah cukup batasan nisabnya, itu kita wajib zakat harta. Kalau belum cukup nisabnya, maka cara untuk membersihkan harta kita dengan bersedekah. Hidupkan zakat. Insya Allah lingkungan tersebut akan barokah kalau zakat tersebut akan hidup. Kemudian warabi'u babul amrina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Pintu yang keempat itu khusus untuk orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini siapa? Kita semua. Setiap kita mengajak pada kebaikan dan setiap kita mencegah dari kemungkaran atau perkara-perkara yang buruk, maka kita akan memperoleh kesempatan memasuki surga yang nomor, pintu yang nomor 4. Tetangganya belum mau berangkat pengajian, ayo dipengaruhi dia aja. Yang sukanya apa dalam bahasa saya, bahasa Jawanya rasan-rasan, merumpi. Dia ngomongin jangan merumpi, jangan sebagainya. Menyuruh dalam perkara yang baik, mencegah dari perkara yang buruk. Ini tugas kita semua, ya. Tugas kita semua. Apalagi ibu-ibu ini salah satunya adalah tiangnya negara. Tarik terkecil sampai ke rumah tangga. Tiangnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya baik, insya Allah anak keturunannya baik, keluarganya baik. Lebih tinggi lagi di tingkat RT, ibu-ibu RT-nya lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, awal khamisu babu man qad'i
nafsahu 'anis syahwat. Pintu yang kelima adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Contohnya apa? Amarah. Amarah, nafsu amarah bisu. Apalagi? Banyak Ustaz, tapi ucap dulu Pak Ustaz, siap menangkan banyak. Ucapannya banyak. Hawa itu sesuatu yang menyenangkan di diri kita. Contohnya tidur, banyak tidur. Ini hawa nafsu juga. Bagaimana cara memerangi kita? Contohnya kita tidur dari jam 9 bangun jam 9 pagi. Artinya tidak bangun di tengah malam. Minimal bangun di waktu subuh. Melawan kebiasaan-kebiasaan tersebut, nah itu artinya salah satu contoh melawan hawa nafsu. Perut pengennya kenyang terus, coba kita latih untuk lapar, supaya kita bisa merasakan betapa sedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Jadi dengan tetangga yang tidak punya, dengan saudara yang tidak ada, jangan sampai perut kita kenyang tapi tetangga kita kelaparan. Ini gak bakal mencium bau surga. Perut kita kenyang, ada tetangga, apalagi tetangga itu anak yatim piatu atau anak yatim atau orang fakir miskin, dia dalam keadaan lapar sedangkan kita makan dengan berlimpah, bahkan sampai sisa-sisa. Nah, ini gak bakal mencium bau surga orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus melatih. Salah satu di antara melatih hawa dan nafsu ini dengan efektif, di antaranya metodenya adalah dengan berpuasa. Nah kalau puasa ini bawahnya lemes saja. Jadi menjaga diri dari hawa dan nafsu itu juga salah satu penyebab atau wasilah kita bisa dimasukkan di dalam surganya Allah. Wasadisu babul haji wal mu'tamirin, bab haji dan umrah. Orang-orang yang melaksanakan haji dan bagaimana saya Pak Mustafa, saya belum punya harta dan lain sebagainya itu berangkat haji. Ibu-ibu, ada solusi tersendiri untuk orang-orang yang belum mampu, terutama kaum ibu-ibu. Apa itu solusinya? Setiap hari Jumat, siapkan air mandi suaminya. Setrika baju suami dan sarungnya. Persiapkan perlengkapan salat Jumat suami. Siapkan perlengkapan sholat Jumat suami. Rata-rata itu ada di lemari. Itu ada di gantungan. Cari sendiri saja. Ini ibu-ibu menyiapkan pakaian, perlengkapan berangkat sholat Jumat suaminya, pahalanya sama dengan orang yang berhaji atau karena sholat Jumat ini solusi bagi orang-orang yang fakir dan miskin dalam bidang harta untuk naik haji. Nih, siapkan perlengkapan sholat Jumat suaminya.
Dan jangan keburu pergi dari rumah sebelum suami pulang ke rumah. Berat ya? Berat. Kalau nggak berat nggak mahal haji. Kalau suami udah meninggal, Pak Ustadz gimana? Udah harus lah, Bu. Kebagian lain lagi, Bu. Terus tenang Bu. Pulang dari sholat Jumat, ditunggu di depan pintu atau di ruang tamu, dicium tangan. Mencium tangan suami, pahalanya seperti mencium atas. Insya Allah kalau ibu bisa seperti ini, uang belanjanya ditambah nanti sama. Kemudian untuk yang umroh, ini ada alternatifnya juga, yaitu melaksanakan sholat sunnah isyraq. Sudah dengar? Apa baru dengar? Sholat sunnah isyraq itu lebih kurang kalau dihitung jam, itu 1 jam 15 menit setelah waktu subuh atau setelah matahari keluar. Namanya sholat isyraq. Nah, itu pahalanya sama seperti orang yang beribadah haji ataupun umrah. Tapi kalau ibu-ibu yang mudah itu deh. Setiap hari Jumat siapkan perlengkapan suaminya untuk berangkat Jumat, dan jangan keluar dulu sebelum suami pulang dari sholat Jumat. Tunggu suaminya pulang baru berangkat pengajian. Jadi siapa yang Ustaz kalau memakai bagaimana? Itu sudah disiapin Bu. Udah disiapin. Saya mau pokoknya itu. Ambil sendiri. Yang penting sudah disiapin gitu aja. Dasar hukumnya sudah disiapin gitu saja. Berarti udah dapat pahalanya Iya. walaupun dipakai. Tapi udah dicuci. Siapkan kopinya. Wasabiau, pintu yang ketujuh, babul mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad? Berjuang menghidupkan agama Allah. Hidupkan salat berjamaah, hidupkan sedekah, hidupkan zakat. Ini berjihad zaman sekarang. Nah, kalau berjihad zaman dulu, oke, ikut perang. Zaman kemerdekaan ikut perang. Itu jihad. Jihad zaman sekarang, tegakkan syariat secara baik dan benar, laksanakan sholat berjamaah, taat kepada suami, didik anak dengan sebaik-baiknya. Itu juga sebagian dari contoh berjihad di jalan Allah. Didik anak kita masing-masing dengan baik. Didik supaya jangan terkena narkoba, jangan minum minuman keras, jangan mabuk, jangan judi dan sebagainya. Itu juga sebagian dari jihad. Wa zaminu babu allati yakhduna absarahum al muharram wa ya'maluna al-salih wal hasana min birril walidain wa silatir rahim. Pintu yang ke-8, menjaga pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan. Melihat hal-hal yang diharamkan agama. Kemudian mengajarkan kebaikan, berbuat baik dengan kedua orang tua, dan terus menjaga silaturahim. Ya. Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan cuma beda pilihan. Ini sudah masa-masanya mendekati, nanti bengkerengan dengan tetangganya, nggak ada gunanya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari 8 amaliyah pintu-pintu surga ini. Yang pertama, saya ulangin, orang yang gemar sedekah.
Yang kedua, orang yang menjaga sholat dan wudhu. Yang ketiga, orang yang membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, orang yang menjaga atau menahan hawa nafsu dan syahwat. Yang keenam, orang yang berhaji dan berumrah. Yang ketujuh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan, orang yang menjaga pandangannya dari perkara yang haram, mengerjakan atau mengajarkan kebaikan, berbuat baik dengan kedua orang tua, dan menjaga silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa pulang kampung dengan selamat dan bisa kembali menghadap Allah, pada akhirnya nanti bisa kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Artinya kita diselamatkan selamat dunia dan juga selamat di akhiratnya nanti. Dan mudah-mudahan kita juga dimuliakan Allah, dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, yang bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk bangsa dan negara, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Iman, Islam dan ihsan kita dikuatkan Allah, zahir batin kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti ketika sakaratul maut mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dalam menyambut para jamaah. Dan kami akhiri